Shalom. Shalom. Mari bersama-sama saya kita buka Alkitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Topik kita kali ini adalah menang atas masalah. Pertama-tama ini saya tandaskan dan ingatkan kepada kita. Siapapun kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, dari suku, golongan, ras, agama apapun, selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, kita masih diperhadapkan dengan masalah. Tua, muda, besar, kecil diperhadapkan dengan masalah. Itu yang pertama-tama yang perlu kita sadari. Dari sejak lahir, kenapa anak dilahirkan dengan ma? Artinya dia lahir ke dunia ini siap untuk menghadapi ratapan dan tangisan. Itu sudah simbol dari awal. Kita setelah lahir, besar, sekolah, menikah. Setelah menikah, punya anak. Setelah punya anak, sekolahin anak. Bahkan sampai kakek nenek punya masalah. Kakek nenek punya masalah kan? Punya masalah. Salah satu diantaranya yang paling sering kita lihat adalah berjalan sudah mulai bongkok, pakai tongkat. Yang kedua, mengunyah makanan susah, udah giginya ompong. Jadi punya masalah dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Di sana kita punya masalah. Tapi perlu diperhatikan untuk zaman sekarang, lagi ngetren sekarang ini. Di sini saya lihat ada beberapa anak kita yang hadir. Kalau diperhatikan, zaman sekarang ini anak-anak yang tidak hati-hati bisa kebablasan menumpuk masalah itu di dalam dirinya. Sebenarnya bukan hanya anak-anak muda, remaja, anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa, orang tua juga sekarang ini sedang dikuasai apa yang namanya memperbaiki status. Benar? Facebook, main game, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mengeluh, Tuhan, mohon maaf, aku tidak ada waktu untukmu, berdoa bagimu, membaca, merenungkan firman. Gak ada waktu. Tapi coba kita jujur, benarkah argumentasi alasan yang kita buat tidak ada waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh, bersekutu, bermesraan, berdekatan, gaul karib dengan Tuhan? Mereka tidak punya waktu. Kalau kita mau jujur, tidak. Saya katakan kepada kita, bukan kita lebih sibuk dari Bapak Presiden Joko Widodo yang memikirkan negara ini. Beliau lebih sibuk. Tapi ada satu hal dalam konteks yang khusus, saya bangga dengan beliau sebagai presiden saya. Kesempurnaan milik Tuhan. Saya tidak berkata beliau sempurna, tapi satu hal yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah begitu kompleksnya masalah yang ada di Indonesia ini, beliau tidak pernah meninggalkan dalam agamanya sholat Jumat. Sholat. Luar biasa sekali. Dan saya ingin tegaskan kepada kita, sebenarnya dalam hidup ini kalau kita jujur dan terbuka, masalah demi masalah yang kita hadapi, saya mau tanya, tolong jawab, mana yang lebih banyak? Masalah buatan atau sungguhan? Masalah mana? Masalah buatan. Masalah sungguhan artinya aku sudah belajar sungguh-sungguh, aku sudah mempertaruhkan waktuku dengan baik, tapi nilainya masih nilai 6. Oh, itu masalah sungguhan. Tapi kalau ngomel-ngomel dapat nilai punten 0, nilai 5, nilai rendah, tapi karena sibuk main game, sibuk memperbaiki status, akhirnya peringkatnya jadi turun. Jangan salahkan Tuhan yang kelihatannya tidak menjawab doa kita. Kita buat masalah sendiri. Ini serius, Bapak Ibu Saudara. Kondisi keadaan manusia sekarang ini yang sudah semakin egois. Tolong jangan takut. Coba kalau misalnya disuruh berkumpul di keluarga untuk berdoa, susah nggak? Tapi kalau misalnya dulu menonton di televisi, ada yang lewat dari depan televisi, apa yang dia mau? Cepat-cepat, jangan lama-lama. Kau depan TV itu, jangan sampai lewat nanti.
Sehingga masalah dari masalah seringkali yang lebih banyak terjadi dalam masalah buatan. Dan saya kasih tahu, di dalam bacaan kita ini ternyata, perhatikan baik, ini bukan di bukan di pemberkatan nikah di sinagog atau di bait Allah. Konteks sekarang bukan di gereja. Ini adalah di tempat pesta perkawinan, pesta pernikahan. Perhatikan baik kalimat ini. Pertama, saya sampaikan, tolong jangan diluputkan. Sebelum mereka mengadakan pesta pernikahan, pesta perkawinan ini, mereka telah menyiapkan sedemikian rupa. Yang pertama, ada tim yang mengundang. Setuju? Yang kedua, ada pemimpin pesta yang mengkoordinir berlangsungnya pesta. Yang ketiga, ada pelayan-pelayan. Disiapkan sedemikian rupa. Bukankah hal itu yang menjadi sebuah persiapan dan perjuangan bagaimana supaya pesta ini berlangsung dengan lancar, dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi ternyata di tengah-tengah masih berlangsungnya pesta, sekalipun sudah dipersiapkan dengan baik, timbullah masalah. Masalahnya apa? Informasi dari ayat 2 berkata, mereka kehabisan anggur. Kira-kira di tahun 2022 akhir saya ikut dalam undangan keluarga. Kita sebagai paman atau tulang waktu itu. Apa yang terjadi? Orang-orang sudah pada lapar. Ini sebagai ilustrasi. Orang-orang sudah pada lapar. Ternyata separuh undangan ini belum mendapatkan suplai makanan. Jadi konteks anggur yang habis dalam konteks di zaman pernikahan yang dihadiri oleh Yesus, itu sama persis dengan konteks makanan yang tidak cukup, makanan yang habis, para undangan belum dapat makan. Ada yang saya dengar yang ngomong, padahal nanti kita kasih amplop, tapi kita nggak makan. Aduh, banyak sekali ceritanya. Masa sih begitu pesta itu? Masa begini? Kok begitu? Kok begini? Kok nggak disiapkan? Kok begini? Banyak sekali komentar. Artinya itu start permulaan mereka membangun keluarga. Sudah ada masalah. Itu pertama. Tolong kita perhatikan dengan baik. Apalagi kalau kita tidak merencanakan, tidak merancang dengan rapi, dengan baik, semakin banyak masalah seperti benang kusut yang sulit untuk diurai. Ini sudah dipersiapkan, ada yang mengundang, ada pelayan-pelayan, ada pemimpin pesta, tapi tetap ada yang tidak sempurna di tengah-tengah berjalannya. Apalagi kita tidak berbenah, merancang, menyiapkan, merapikan dengan baik, makin kacau. Itu semua. Ini menunjukkan kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi sekalipun sudah dipersiapkan dengan baik, ternyata tanpa diduga, tanpa disangka ada masalah. Mereka kehabisan anggur. Sekarang saya tanya, apa yang ada di benak kita? Kenapa mereka kehabisan anggur? Apakah karena mereka miskin? Oh tidak. Apakah karena Yesus ada di situ bersama murid-muridnya? Biasanya kalau Yesus pergi kemana, selalu banyak orang berbondong-bondong mengikutinya kan, sampai berdesak-desakan. Apakah demikian? Oh tidak. Kenapa tidak? Karena Alkitab berkata Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pesta itu. Berarti tidak ada tamu undangan di luar daripada Yesus dan murid-muridnya. Maksudnya dari rombongan Yesus. Ada orang yang perkirakan, memang tradisi kalau nanti dibaca mengenai perjanjian lama, siapa itu? Yusuf dengan Yakub dengan Lea. Yakub itu jatuh cinta kepada siapa? Ada yang ingat? Kepada Rahel. Tapi ternyata waktu itu karena belum ada lampu, ternyata nggak boleh dilangkahi, adiknya menikah dulu baru anaknya. Akhirnya Laban itu licik sekali. Udah, taruh di kamar, dikerudungi, ditutupi, dibuka. Bukan Rahel yang kucinta dan kusayang, tapi ternyata Lea. Waduh, kamu kok
sebuah mertua membohongi saya. Oh, tunggu selesaikan dulu 7 hari pesta ini. Setelah itu baru kamu bisa menikahi. Dari situ informasi berarti pernikahan konteks tradisi Yahudi itu bisa 5 sampai 7 hari. Jadi ada penafsir yang mengatakan dapat kekurangan karena berlangsungnya pesta sangat lama. Kalau kita mah 1 hari kemarin selesai. Jangan kan 1 hari, jam 3 sore sampai jam 9 malam tuntas selesai. Jadi pertama dirancang, disiapkan dengan baik, ada masalah. Apalagi tidak dirancang, tidak disiapkan dengan baik. Jadi anak-anak kita di sini, kalau mau ujian, tidak dipersiapkan dengan baik. Mana yang benar? Tolong anak-anak jawab. Sediakan hujan sebelum turun payung atau sediakan payung sebelum turun hujan? Hah? Sediakan payung sebelum turun hujan atau sediakan hujan sebelum turun payung? A. Sediakan payung sesudah turun hujan atau sediakan payung sebelum turun hujan? Apa pengertiannya kalau konteks ujian? Persiapkan, belajar sungguh-sungguh supaya nanti ketika ujian sudah siap untuk dipakai apa yang telah dipelajari. Itu pertama, dipersiapkan dengan baik, tetap ada masalah. Yang kedua, tolong yang kedua ini sangat penting. Kita tahu bersama di dalam ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Berarti, tolong, ini kalau tidak nangkap, gagal kita. Ternyata, perhatikan baik, saya tekankan ini yang kedua ini. Ternyata walaupun orang yang mengadakan pesta ini hidup dekat bersama dengan Yesus dan mereka telah memberikan tempat yang terhormat terutama kepada Yesus sebagai undangan terhormat ada bersama dengan mereka di tengah-tengah berlangsungnya pesta. Sekalipun Yesus ada bersama mereka, Yesus ada bersama mereka, tetap ada apa? Tetap ada apa? Coba tarik ke diri masing-masing. Tolong jangan terlalu cepat kita memutuskan diri. Oh, aku ada masalah. Karena apa? Memang bisa benar karena kita jauh dari Tuhan. Karena kehadiran Tuhan tidak kita butuhkan dalam hidup kita. Tapi kadang-kala kita ini kenapa menjadi kecut dan tawar hati, kecewa menghadapi masalah dalam hidup? Oleh karena apa? Oleh karena kita berpikir kalau aku sudah berjalan bersama dengan Yesus, kalau Yesus hadir dalam rumah tanggaku, Yesus hadir dalam hidupku, kalau aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka aku tidak mungkin lagi menghadapi masalah. Inilah yang membuat banyak orang kecut dan tawar hati dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Salah kaprah yang sangat besar. Oleh karena itu saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita menang atas masalah. Pertama, perhatikan, bagaimana supaya kita menang atas masalah. Kita ini semua maunya menang atau kalah? Menang. Ada yang pernah berdoa, punya impian, harapan, cita-cita Tuhan. Aku rindu menjadi pecundang, aku rindu menyerah, aku rindu kalah. Pokok doanya begitu ada. Kalau ada yang punya pokok doa demikian, perlu dibawa ke rumah sakit sumber waras Grogol supaya jadi waras. Alkitab berkata dalam Roma, kita ini adalah umat yang lebih dari menang. Kita ini menang atas masalah. Tuhan tidak pernah bermaksud merancang kita untuk kalah. Sekalipun kelihatan kalah dan gagal menurut pandangan manusia, tapi sebenarnya itu bagian dari proses, bagian dari persiapan untuk kita melihat perkara-perkara besar ke depan. Siapa yang mengalami itu di perjanjian lama? Dia punya mimpi, tetapi yang terjadi dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, udah macam kasihan. Itu kan masih darah daging kita, masih ada kita. Jadi keluarkan dari sumur. Itu orang Ismail lewat. Kita jual aja, kita dapat duit. Dan dia tidak harus makan. Dijual ke orang Ismail. Orang Ismail jual ke mana? Ke Potifar, kepala pengawal istana raja. Di rumah Potifar ngapain? Di rumah Potifar sebelum dipitnah apa? Ikuti cerita itu apa? Dia seorang yang berprestasi karena kehadirannya membawa keberhasilan, keberkatan, kemajuan, kesuksesan bagi Potifar.
baik di rumah maupun dalamnya. Ternyata jatuh cintalah istri Potifar kepada Yusuf. Akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara. Secara pilihan manusia makin nyata mimpinya atau makin gelap? Makin redup. Di penjara. Apa yang dilakukan? Itu kisah hidupnya, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kelihatan menurut standar penilaian manusia, Yusuf itu makin gak jelas masa depannya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tahukah jemaat Tuhan, bahwa di mata Tuhan dia sudah makin dekat dengan impiannya menjadi sebuah kenyataan. Tapi memang menurut penilaian manusia ini gak mungkin, mustahil. Bagaimana dia bermimpi menjadi seorang yang besar, padahal makin dipenjara, difitnah lagi. Tapi jangan luar biasa karakter Yusuf ini. Kita banyak perlu belajar dari Yusuf ini. Ketika di penjara ngapain dia? Halo, ada yang bisa jawab? Ngapain Yusuf di penjara? Apakah Yusuf di penjara begini? Apakah salahku dan apa dosaku? Apa begini? Yusuf di penjara bukan meratapi penderitaannya, tapi Yusuf di penjara di tengah-tengah kesulitan ini, tengah-tengah kesukaran ini, di tengah-tengah masalah ini, karena ini bukan masalah buatan, tapi masalah sungguhan Tuhan izinkan terjadi sebagai bentuk persiapan untuk aku mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pada akhirnya di penjara dia tetap efektif berfungsi untuk menjadi berkat bagi siapa? Siapa bisa jawab? Bagi juru minuman dan juru roti, raja yang melakukan kesalahan di penjara, di tempat di mana Yusuf di penjara. Dia tetap menjadi kesayangan dari kepala penjara. Jadi emas itu dibuang kemanapun tetap emas. Kita ini emas. Amin. Halo Bapak Ibu, anak-anak. Emaskah kualitasnya? Diaminkan. Oh, diaminkan. Amin. Dengan diaminkan itu berarti belum menjadi kenyataan sekarang, akan menjadi. Oh, saudara ini kasih Tuhan, emas itu dibuang kemanapun tetap emas. Tolong jangan seperti bunglon. Tahu bunglon? Sudah belajar yang SD bunglon? Oh, ya. Apa ciri khas bunglon? Kemana dia berubah? Ke warna daun mana dia bertengger? Warnanya apa? Dia menyerupai daun itu. Kalau ada daun warna kuning, dia akan berubah warnanya jadi kuning. Jadi selalu berkamuflase. Tidak pernah punya prinsip, punya pendirian. Itu gambarannya. Kalau bahasa dulu waktu saya sekolah SD SMP dikatakan apa artinya? Seperti air di daun talas. Ada yang tahu artinya? Tidak tetap pendirian. Orang yang tidak punya pendirian yang tetap, atau orang yang tidak punya prinsip. Yusuf itu orang yang punya prinsip. Apapun yang terjadi di sekelilingku, aku tidak mau fokus meratapi, menangisi, membuat frustrasi, kecewa, putus asa dengan apa yang terjadi. Tapi aku tetap berpegang kepada mimpi yang Tuhan kasih kepada saya. Itu semangat bagi Yusuf untuk menjalani segala proses.